Pagi itu, udara di desa Sumberjati terasa lebih segar dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di antara pohon jati, dan suara ayam jantan bersautan dari arah kandang. Dari kejauhan, terdengar alunan gamelan mengalun lembut mengiringi persiapan sebuah pesta yang sudah ditunggu-tunggu warga sejak sebulan lalu. Hari itu adalah hari pernikahan Rara, anak satu-satunya dari keluarga Pak Mintau, dengan Bima, pemuda perantauan yang dikenal sopan dan rajin membantu di masjid. Warga desa bilang, mereka pasangan yang cocok. Rara, gadis desa yang lembut dan pandai membuat jamu, sedangkan Bima, pemuda dari Nganjuk yang bekerja di bengkel motor di kota kecil dekat situ. Mereka berdua bertemu pertama kali saat Bima memperbaiki sepeda motor ayah Rara, dan sejak itu hubungan mereka tumbuh pelan-pelan tanpa drama, tanpa paksaan. Pagi itu, halaman rumah Pak Minto ramai. Ibu-ibu sibuk membungkus nasi berkat, bapak-bapak memotong bambu untuk tenda, dan anak-anak berlarian membawa balon warna-warni. Suasana riuh, tapi hangat. Rara duduk di ruang rias, diapit dua sahabatnya, mengenakan kebaya putih gading dengan selendang batik halus. Wajahnya disapu riasan lembut, sedikit merah di pipi, tapi matanya masih menyimpan canggung dan gugup. "Aduh, Ra, ayu koyo bidadari," kata Mbak Tari, juru riasnya, sambil menempelkan bunga melati di sanggul Rara. "Opo ora deg-degan endelok Bima nanti?" Rara tertawa kecil. "Deg-degan, Mbak, tapi yo seneng. Wong sak kampung bantuin, rasana ora percoyo ai aku sing kawin." Dari jendela, terlihat Bima sedang berbincang dengan beberapa pemuda kampung, memeriksa kursi dan sound system. Senyumannya lebar, matanya berbinar. Ia tampak seperti laki-laki paling bahagia di dunia. Sekitar jam 10 pagi, acara ijab kabul dimulai. Suara kiai memimpin dengan khidmat, dan dengan satu tarikan napas, Bima mengucapkan kalimat sakral itu dengan lantang. "Saya terima nikahnya Rara binti Minto dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 5 gram tunai." Hening sejenak, lalu gemuruh sah. Terdengar serempak, tepuk tangan, tawa, dan doa menyelimuti halaman rumah itu. Di antara keramaian, seekor burung gagak terbang rendah di atas tenda. Suaranya serak memecah tawa orang-orang. Sebagian hanya melirik sebentar, tapi Nenek Sadi, perempuan tua yang duduk di bangku dekat sumur, memandangi burung itu lama sekali. Bibirnya berkomat-kamit. Rara melihatnya sekilas, tapi segera melupakan. Ia sibuk menerima ucapan selamat dari tetangga. Menjelang sore, ketika tamu mulai berkurang dan gamelan berganti tembang lirih, Nenek Sadi berjalan pelan menghampiri Rara yang sedang duduk di kursi pengantin. Tangannya keriput, menggenggam bunga kenanga kering. "Selamet, enduk," katanya pelan. "Mugo langgeng, yo, tapi eling, ojo kesuendolan neng kali." Rara tersenyum sopan, tidak paham maksudnya. "Matur nuwun, Mbah." "Tapi napa, Ti, Mbah?" Nenek itu menatapnya tajam. "Air di Sumberjati iki ora aya so nerimo penganten anyar. Wes suwe, wes ana sing nunggu." Kalimat itu membuat Rara diam sesaat. Namun Mbak Tari yang mendengar hanya terkekeh. "Walah, Mbak iki ngomong opo Ti?" "Rara ki penganten, dudu bocah cilik sing gampang medeni." Nenek Sadi hanya tersenyum samar, lalu berjalan pergi. Dari belakang, bau kenanga kering itu masih tercium samar-samar, menusuk hidung Rara entah kenapa. Malam harinya, setelah pesta selesai, Bima dan Rara beristirahat di rumah kecil di tepi desa rumah baru mereka, hasil gotong royong warga. Rumah itu sederhana tapi indah, berdinding anyaman bambu dengan atap genting merah, halaman kecil dengan pohon belimbing di sudutnya, dan suara sungai yang mengalir pelan tak jauh dari sana. Sungai itu disebut warga Kali Gajah, arusnya tenang tapi dalam. Dari rumah, suara airnya bisa terdengar jelas di malam hari. Sekitar jam 9 malam, datang Bu Ratmi, tetangga sebelah, membawa nampan berisi nasi megono dan wedang jahe. "Ini, Le, Ra, buat penganten anyar. Tradisi wong kene, mangan bareng sak piring karo ngombe jahe anget, biar adem hubunganmu." Rara tersenyum malu. "Matur nun, Bu." Bima ikut menimpali sopan. "Sampun repot-repot, Bu." Bu Ratmi menatap mereka sebentar, lalu menambahkan pelan. "Besok subuh, biasane penganten anyar ngelakoni tradisi cuci suku neng kali. Tapi saiki wes jarang sing nindakake. Sing penting hati-hati wae, aire lagi deres." Tradisi cuci kaki di sungai Rara pernah dengar dari neneknya dulu. Katanya itu ritual simbolik, mencuci sisa dosa dan membawa langkah baru yang bersih. Bima menganggap itu menarik. "Wah, boleh tuh, Ra, sekalian ngalap berkah."
Rara ragu. Tapi nenek deres, "Pie, Mas, tenang. Aku pernah nyebur ke kali waktu nyari ikan. Gak bahaya." Akhirnya mereka sepakat, subuh nanti mereka akan melakukan ritual kecil itu. Dini hari, langit masih gelap, hanya ada sinar temaram dari lampu minyak yang mereka bawa. Suara jangkrik sudah berganti dengan kodok bersahutan. Kabut turun rendah di atas kali gajah. Rara menggenggam tangan Bima, menapaki jalan tanah menuju tepian air. Batu-batu basah terasa licin di bawah kaki mereka. Bima menurunkan sendal, mencelupkan kaki ke air. Dingin menggigit. Adem banget, katanya sambil tertawa kecil. "Ayo, Ra, cuci sekalian," katanya biar awet. Rara menunduk, mencelupkan ujung jarinya ke air. Rasanya aneh dingin, tapi seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan, menyentuh kulitnya perlahan. Ia menarik tangan spontan. "Loh, kenapa?" tanya Bima. "Ada kayak lendir lewat di kaki. Ikan kali, tenang wei." Bima mengguyur air ke wajahnya, menengadah ke langit, tertawa ringan. "Lihat, Ra, airnya jernih banget." Rara menatap suaminya, lalu menunduk lagi. Tapi kali ini ia melihat sesuatu. Bayangan dirinya di air tampak aneh seperti bukan hanya satu. Ada bayangan lain di sampingnya, samar, mengenakan kebaya yang basah menempel di tubuh, rambut panjang menutupi wajah. Rara terlonjak. Mas, deloken." Bima menatap air, tapi bayangan itu sudah hilang. "Ra, kamu ngelamun, ya?" "Aku sumpah, Mas, ana wong wadon neng banyu." Bima menatap lekat air yang kembali tenang. Tak ada apa-apa, hanya arus lembut dan kabut yang menebal. "Udah, ayo balik." Dingin banget. Mereka berjalan pulang tanpa banyak bicara. Tapi di sepanjang jalan, Rara merasa sesuatu mengikutinya. Seperti langkah basah di belakang mereka, ritmenya lambat. Tapi jelas, setiap kali Rara menoleh, hanya kabut yang ia lihat. Sesampainya di rumah, Rara menutup pintu rapat. Ia duduk di ranjang, menatap kaki yang masih basah. Bima sudah tertidur, lelah. Tapi dari luar jendela, samar-samar terdengar suara. Seperti seseorang tertawa kecil, pelan, basah, dan serak. "Ra, aku juga pengantin." Rara mendadak menatap jendela. Tak ada apa-apa, hanya tetesan air yang mengalir pelan di kaca bambu. Tapi di tanah, di bawah jendela itu, tampak jejak kaki kecil, meninggalkan bekas lumpur yang mengarah ke arah sungai. Sejak pagi setelah ritual itu, suasana di rumah pengantin baru terasa berbeda. Angin yang biasanya membawa aroma belimbing dari halaman kini seakan dingin dan lembab, menempel di kulit seperti uap air dari sungai. Rara terbangun lebih dulu, tapi Bima masih terlelap. Di telinganya samar terdengar suara gemericik air, seolah-olah sungai memanggil dari kejauhan. Ia duduk di ranjang, menatap jendela bambu. Ada embun di sana, tapi bentuknya aneh seperti bekas telapak tangan kecil. Ia menyeka, tapi bekas itu tak hilang, justru makin jelas, seperti cetakan dari luar jendela. Rara menggigil. Ia ingat kata-kata Nenek Sari, "Air di sumber jadi ora aya sonerimu pengantin anyar." Ia menelan ludah, mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin cuma bekas semun biasa, gumamnya. Ketika Bima bangun, ia hanya tersenyum melihat wajah Rara yang pucat. "Kamu belum mandi, ya?" "Masih kepikiran tadi malam." Rara mengangguk pelan. "Mas, aku ngerasa aneh. Wingi beneran ana wong wadon neng banyu. Aku ndelok dewe." Bima tertawa kecil sambil merapikan sarungnya. "Lah, wong ora mungkin neng kali jam segitu. Paling banyanganmu dewe, kebayang sama kabut." "Wes, ora usah dipikir." Tapi meski berusaha menenangkan, mata Bima sesekali melirik keluar rumah. Suara air kali memang terdengar lebih deras dari biasanya. Siangnya, beberapa tetangga datang membawa makanan sisa hajatan. Mereka duduk di teras, ngobrol tentang pernikahan kemarin. Namun, setiap kali ada angin lewat, dedaunan di atap bambu bergesek menimbulkan suara lirih seperti bisikan. "Ra, Ra." Rara mematung. Ia yakin suara itu datang dari arah sungai. Ia menatap Bima, tapi suaminya sedang bercanda dengan teman-temannya dan tidak mendengar apa-apa. Sore menjelang, awan mulai gelap. Dari dapur, Rara menimba air di kendi. Ketika kendi itu penuh, tiba-tiba air di dalamnya beriak sendiri, padahal tidak ada angin. Ia menunduk dan hampir menjatuhkan kendi itu. Bayangannya di permukaan air menatap balik, tapi bukan wajahnya sendiri. Mata bayangan itu hitam legam tanpa bola mata, dan bibirnya bergerak membentuk kata, "Gantian, saiki koe sing neng ngisor." Kendi itu jatuh pecah, air tumpah ke lantai,
bercampur pecahan tanah liat. Rara menjerit kecil. Bima berlari masuk. Kenapa, Ra? Aku ndelok wong neng banyu maneh. Bima menatap pecahan kendi, lalu menatap istrinya. Kamu kecapekan. Besok aja kamu istirahat, ya. Aku mau bantu Pak Tama narik jaring di kali. Sekalian mastiin gak ada yang aneh di sana. Rara langsung memegang tangan suaminya. Mas, ojo nyedhak kali maneh. Aku ora enak ati. Bima tersenyum, mencubit hidung Rara pelan. Kamu ini ketularan cerita Mbah Sadi. Wong aku wong lanang, ora opo-opo. Lagian, aku ngerti bagian mana yang deras, mana yang dangkal. Rara tak bisa menahan, hanya menatap suaminya berjalan menjauh sambil membawa ember dan jaring kecil. Menjelang maghrib, langit memerah. Angin dari arah sungai membawa bau amis, seperti bau lumpur basi. Dari jauh, terdengar suara orang tertawa tapi terlalu nyaring untuk manusia biasa. Rara berdiri di depan rumah, memanggil-manggil nama Bima. Mas, wes wayahe bali. Tak ada jawaban, hanya suara gemericik air yang makin keras. Rara menunggu sampai malam turun sepenuhnya. Ketika lampu minyak mulai kehabisan bahan bakar, barulah terdengar langkah kaki mendekat dari luar rumah. Rara lega, langsung membuka pintu. Tapi di depan rumah, tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya ember Bima tergeletak, berisi air keruh bercampur lumpur. Di dalamnya ada sehelai kain putih terendam setengah potongan dari kebaya yang Rara kenakan saat pernikahan kemarin. Tubuh Rara langsung lemas. Ia memeluk kain itu, menangis. Malam itu ia tidak tidur. Keesokan harinya, warga geger. Anak-anak yang bermain di tepi kali gajah berlari ke tengah desa sambil berteriak, "Anas sandal! Sandal emas Bima!" Orang-orang berhamburan ke sungai. Yang mereka temukan hanya sandal jepit kanan dan ember kecil mengambang perlahan, berputar di pusaran air yang anehnya tak pernah muncul di sana sebelumnya. Pak Tama, teman Bima, menggeleng. Tadi sore aku rawuh Bima neng kali. Padahal biasane kalau mancing bareng, mesti nyaut. Pencarian dilakukan sampai malam, membawa obor dan senter. Air kali terlihat jernih tapi dalam, dan arusnya tenang sekali seolah menyembunyikan sesuatu. Rara berdiri di tepi sungai dengan wajah kaku. Ia tidak menjerit, hanya memandangi air itu tanpa berkedip. Mas, ayo mulih. Suara Rara lirih, tapi anehnya gema suaranya memantul panjang. Dari arah bawah tebing, terdengar balasan samar, Ra. Semua orang menoleh. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi daun-daun jadi bergoyang pelan tanpa angin. Malam itu, di rumah, Rara mendengar suara air menetes dari langit-langit. Ketika ia menyalakan lampu, atap kering, tak ada bocoran. Tapi lantai di depan kamar basah dan di tengah genangan air itu tampak jejak kaki basah berukuran sama dengan milik Bima. Rara terduduk, air mata bercampur ketakutan. Mas, nenek pancen kowe, ojok meneng weh. Dari luar rumah, terdengar suara gemericik air, pelan. Lalu bersamaan dengan itu, suara gamelan lirih seperti yang mengiringi pesta pernikahan kemarin. Bunyi saron dan kendang berpadu lembut di antara desir air. Rara menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada menembus tulang. Dan di sela-sela tabuhan gamelan, terdengar bisikan serak Ara. Aku kedinginan, nyisor kene Adam. Ayo, Rara menjerit histeris, tapi tetangga yang datang hanya menemukan rumah berantakan dan Rara pingsan di dekat pintu. Di lantai, air mengalir dari arah kamar menuju luar rumah, menetes ke tanah membentuk aliran kecil yang mengarah tepat ke sungai. Keesokan paginya, tubuh Rara lemah. Bu Ratmi dan Mbah Wirio menjaganya. Mbah Wirio berbisik pada Bu Ratmi, "Iki dudu ilusi, Rat, kabeh tanda wes metu. Kali gajah njupuk korban maneh." Bu Ratmi bergidik, "Lah terus, piye nasib Rara?" Mbah Wirio menatap sungai dari jendela, matanya kosong. Yen ora diruat, bakal nyusul. Sing nunggu neng kono, penganten lawas sing durung rampung mantenane. Malam itu, angin berdesir lewat sela dinding bambu. Rara terbangun, mendengar suara seseorang memanggil dari luar. Ra, ayo metu, aku wes bali. Ia mengenali suara itu, suara Bima. Dengan tubuh gemetar, Rara membuka pintu. Di luar, hanya ada kabut dan genangan air di tanah. Tapi dari arah sungai, tampak siluet seorang laki-laki berdiri di tepi air. Bajunya basah kuyup, kepalanya menunduk. Rara berjalan pelan mendekat. Mas, kowe beneran Bima, Ti? Sosok itu menengadah perlahan. Wajahnya pucat keunguan, bibirnya membiru. Tapi ia tersenyum, lembut, seperti dulu waktu masih hidup. Aku orang ninggal kowe, Ra, ayo bali bareng.
Rara menatap mata suaminya, lalu menangis keras. Saat ia mencoba mendekat, tubuh Bima larut kembali ke dalam air, lenyap tanpa riak sedikit pun. Suara gamelan berhenti mendadak. Keesokan paginya, warga menemukan Rara duduk di tepi sungai dengan rambut terurai, masih mengenakan kain tidur. Ia menatap air tanpa ekspresi. Ketika diajak pulang, ia hanya berkata lirih, "Kali iki ngomong marang aku." Katanya belum selesai, masih ada yang harus dia ambil. Warga saling berpandangan, takut sekaligus bingung. Desa Sumberjati yang biasanya ramai kini diselimuti ketenangan aneh. Angin dari arah sungai membawa bisikan samar, terdengar hanya oleh mereka yang benar-benar diam. "Rara, aku kedinginan." Pagi di desa Sumberjati biasanya penuh suara ayam dan orang menimba air. Tapi hari itu, suasana desa seolah menahan napas. Tak ada yang berani menyalakan radio atau memanggil anak-anak untuk bermain. Semua orang tahu, Bima belum ditemukan. Sudah 2 hari sejak ia pergi ke sungai. Pencarian dilakukan siang dan malam. Warga menyusuri tepian kali gajah membawa bambu panjang dan jaring ikan, berharap menemukan sesuatu, meski sebagian besar dari mereka tak lagi berharap jasad itu masih bernyawa. Rara duduk di teras rumahnya, mengenakan selendang abu-abu. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Di pangkuannya, kain kebaya putih yang ditemukan di ember Bima masih ia dekap erat seolah itu satu-satunya penghubung dengan suaminya. Sesekali ia menatap jalan tanah menuju sungai, menunggu sosok yang tak akan kembali. Pertama, pencarian menjelang siang, Pak Mento datang bersama Pak Lurah dan beberapa warga. "Ra, Bapak Karawong kampung arep nyusuri aliran kali nganti jembatan ngisor. Sopo ngerti Bima ke bawah arus." Rara mengangguk lemah. "Aku pengin melu, Pak." "Ojo, enduk, opo wae sing kowe delok, sing penting kowe eling. Kadang kali iku ora mung banyu." Kata-kata itu membuat Rara menunduk. Ia tahu maksud bapaknya. Sungai di Sumberjati bukan sekadar aliran air. Sejak dulu, orang tua mereka percaya kali gajah punya penunggu. Konon, di masa lampau, pernah ada rombongan pengantin yang tenggelam di situ saat perjalanan malam menuju rumah mempelai laki-laki. Setelah itu, setiap beberapa tahun, selalu ada orang yang hilang, selalu laki-laki muda, dan kebanyakan baru menikah. Pencarian berlangsung seharian. Mereka menggunakan perahu kecil, menyisir setiap belokan. Di bawah sinar matahari yang mulai terik, air kali tampak bening tapi dalam. Di beberapa tempat, dasar sungai terlihat seperti menguap, seolah ada kabut yang keluar dari dalam air. Pak Lurah menyuruh semua orang berhenti. "Andeh, arusnya tenang, tapi bambu sing tak tancep kok ilang," katanya. Mbah Wiryo yang ikut dalam rombongan hanya diam. Ia menatap air lama sekali, lalu berbisik pelan, "Kali iki ora gelem mulih ke apa sing wes dijupuk." Kedua malamnya, Rara bermimpi. Ia berdiri di tepi sungai, mengenakan kebaya pengantinnya lagi. Dari dalam air, muncul tangan seseorang. Tangan Bima meraih ujung kainnya. Suaranya lirih, "Haura, kene adem. Aku ayah so turuning kene." Rara berusaha menarik tangan itu, tapi air berubah keruh dan tangan Bima perlahan ditelan ke bawah. Ia menjerit, lalu terbangun dengan keringat dingin. Tapi di lantai kamar, betulan ada genangan air. Di tengahnya, seekor ikan kecil menggelepar, entah dari mana datangnya. Ketiga, warga mulai takut. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Ada 2 anak kecil yang hampir tenggelam saat bermain di tepi kali gajah. Mereka mengaku kaki mereka ditarik tangan putih dari bawah. Bu Ratmi langsung melarang semua orang mendekati sungai. "Iki wes ore lumrah. Dulu waktu zaman simbah, kalau kali lagi njupuk kurban, kabeh kudu tutup tirai lan ora nyebut jeneng sing ilang." Malam itu, warga mengadakan doa bersama di langgar. Lampu minyak berjajar di halaman, suasana hening. Saat doa berlangsung, angin tiba-tiba bertiup dari arah sungai. Api-api kecil di sumbu lampu menari liar, sebagian padam. Rara yang duduk di barisan perempuan merasa dingin merambat di kakinya. Ia menunduk dan melihat tanah di bawah kursinya basah. Air merembes pelan, membentuk garis tipis menuju arah sungai. Hari ketiga pencarian masih dilanjutkan. Kali ini, tim SAR dari kecamatan datang dengan perahu karet. Mereka membawa peralatan lengkap, bahkan penyelam. Tapi tak ada yang ditemukan, bahkan gelembung udara pun tidak. Salah satu penyelam naik ke permukaan dengan wajah pucat. "Pak, di dasar kali ana kaya rongga, kaya gua cilik, tapi aku rawane melebu. Rasane anget, ora kaya banyu biasa nih." Mbah Wiryo mendekat dan berkata pelan, "Sing anget iku dudu hawa, lei, iku nafas sing neng kono."
Penyelam itu tak mau turun lagi. Kelima, malam ketiga panggilan Rara tak kuat lagi. Malam itu ia berjalan sendirian ke tepi sungai. Kabut turun tebal, dan suara jangkrik berhenti bersamaan. Ia membawa lampu minyak kecil, cahayanya bergetar tertiup angin. Mas, nenek kowe isi urip, wang sulana aku. Air kali tampak tenang, tapi pelan-pelan muncul riak kecil, dan di permukaan muncul sesuatu sehelai rambut hitam panjang, mengapung perlahan di atas air, seperti milik perempuan. Lalu dari dalam air terdengar suara lirih, Rara gemetar. Mas Bima, tapi yang muncul bukan suara laki-laki. Suara itu tinggi, lembut, dan basah suara perempuan. Deweke wes dadi bagian kene. Rara mundur, hampir menjatuhkan lampu. Ia berlari pulang sambil menangis. Keenam, penemuan pagi keempat, warga menemukan sesuatu. Di akar pohon beringin besar di pinggir sungai, tersangkut potongan kain sarung milik Bima. Tapi anehnya, kain itu kering, seolah baru saja dicuci dan dijemur. Warga mulai yakin, jasad Bima tak akan pernah muncul. Kali gajah telah menelannya. Rara kini jarang bicara. Ia duduk di beranda setiap sore, menatap arah air. Kadang-kadang, kalau senja turun, ia tersenyum sendiri, lalu berkata pelan, Mas Or aduh kok. Saben sore, suarane isi neng kene. Bu Ratmi yang mendengar ucapan itu hanya bisa menatap kasihan. Tapi malam-malam berikutnya, beberapa warga bersumpah mendengar suara gamelan dari arah sungai Irama yang sama dengan pesta pernikahan Rara dan Bima. Sejak kain sarung Bima ditemukan, kehidupan di desa Sumberjati tak lagi sama. Pagi-pagi, kabut sering turun lebih cepat dari biasanya. Suara ayam jantan tak terdengar, hanya bunyi aliran kali gajah yang seolah lebih keras, seperti ada sesuatu yang bergemuruh di dalamnya. Rara kini tak pernah jauh dari rumah. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Tapi setiap malam, ia duduk di kursi kayu dekat jendela, menghadap ke arah sungai. Kadang ia berbicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang duduk di seberang. Mas, ojo aduh-aduh, aku neng omah wei, nunggu kowe. Bu Ratmi, Ibu Rara, sering terbangun tengah malam dan mendapati putrinya begitu. Suatu kali, ia menegur pelan, Ra, sing kowe omongi sopo, enduk. Rara menoleh, tersenyum samar. Mas Bima, buk, deweke melebu liwat angin. Bu Ratmi merinding, ia menatap jendela terbuka sedikit, tirai bergoyang pelan. Padahal malam itu angin benar-benar mati. Pertama, gangguan di rumah sejak malam itu, rumah keluarga Rara menjadi tidak tenang. Piring jatuh sendiri, lampu minyak padam tiba-tiba, dan kadang terdengar langkah kaki di dapur padahal semua orang sedang tidur. Pak Minto, ayah Rara, mencoba tegar, tapi suatu malam ia benar-benar kehilangan kesabaran. Sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara seseorang memanggil dari luar rumah. Rara, bukak no lawang. Suara itu lirih tapi jelas. Pak Minto menyalakan lampu dan membuka pintu. Tak ada siapa-siapa, tapi di tanah depan rumah, ada jejak kaki basah meninggalkan tapak air menuju sungai. Jejak itu hanya ada satu arah, dari sungai ke rumah. Tidak kembali lagi. Keesokan harinya, Pak Minto memanggil Mbah Wiryo, orang tertua di desa. Mbah Wiryo datang membawa dupa, bunga kenanga, dan kendi tanah liat. Ia menatap rumah itu lama sekali sebelum bicara. Iki ora cuma arwah sing ora tenang. Ana sing nyeliping antarane jagat. Pak Minto kebingungan. Maksudmu, Mbah? Kali iku ora mau ngombe jasad, tapi uga nyimpen ikatan. Rara karo Bima nikahe durung pepes, nanging rasa tresno kuat banget. Sing neng kono nyimpen kui, ora gelem ngeculke. Kedua, upaya pertama malam itu, Mbah Wiryo melakukan ritual kecil di halaman. Ia menancapkan 3 batang dupa, menabur bunga di tanah, dan menyiram kendi air ke arah sungai. Angin bertiup pelan, lalu terdengar suara lirih seperti rintihan dari jauh. Rara yang berdiri di balik jendela menangis tanpa suara. Ia berkata pelan pada ibunya, Mas Bima nesu. Wong-wong ganggu panggonane. Bu Ratmi menatap putrinya cemas. Ra, iki kabeh kanggo kowe, ben tentrem. Bima wes ora ono, enduk. Tapi Rara menggeleng. Mas isi ana, buk, wong saben wengi tangane nyekel tanganku. Bu Ratmi menjerit, karena di tangan Rara benar-benar ada bekas basah seperti tangan seseorang yang baru saja menggenggamnya erat. Ketiga, sungai yang makin hidup sepekan kemudian, warga desa mulai melihat hal-hal aneh di sekitar Kali Gajah. Ikan-ikan naik ke permukaan, mati tanpa sebab. Airnya berubah agak kehijauan, berbau bunga melati. Dan di malam Jumat Kliwon,
beberapa orang yang lewat mengaku melihat bayangan sepasang pengantin berjalan di atas air, perempuan mengenakan kebaya putih, laki-laki bersarung batik. Cerita itu menyebar cepat. Banyak yang percaya arwah Bima menjemput Rara. Karena setiap malam, suara gamelan dari arah sungai makin jelas. Irama itu lembut, seperti musik pernikahan. Rara menghilang pada malam Jumat berikutnya. Rara tak ditemukan di kamarnya. Pintu rumah terbuka, dan di atas ranjangnya hanya ada selendang putih serta bunga kenanga berserakan. Pak Mento dan warga langsung berlari ke arah sungai. Kabut begitu tebal malam itu. Tapi di tengah kabut, mereka melihat sesuatu, dua sosok berdiri di tepi air. Sosok perempuan berkebaya putih, rambut panjangnya menutupi wajah, berdiri menggenggam tangan laki-laki yang memakai sarung batik. Beberapa warga menjerit, sebagian membaca doa keras-keras. Tapi kedua sosok itu tidak bergerak, hanya menatap air. Lalu perlahan-lahan, keduanya berjalan ke dalam sungai. Air bergelombang lembut, dan suara gamelan terdengar satu kali lagi. Kemudian hening. Kelima, akhir yang tidak pernah jelas. Keesokan paginya, warga menemukan di tepi sungai dua benda, sebuah cincin kawin dan potongan kain kebaya putih. Tak ada jejak tubuh, tak ada tanda-tanda perkelahian. Tapi dari hari itu, Kali Gajah tidak pernah sama lagi. Airnya sering berkilau di malam hari, seperti memantulkan cahaya dari bawah. Dan setiap kali ada pesta pernikahan di desa Sumberjati, selalu terdengar gema halus gamelan dari arah sungai, walau tak ada yang memainkan. Warga percaya, Rara dan Bima telah menjadi bagian dari sungai itu. Sungai yang dulu menelan, kini menjaganya selamanya. Malam mulai turun cepat di desa Sumberjati. Sejak Rara menghilang, tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Bahkan anak-anak tak lagi bermain di jalan tanah. Karena konon, kalau ada yang menyebut nama Rara keras-keras, suara gamelan akan terdengar samar dari arah sungai. Tapi bagi sebagian orang tua desa, peristiwa itu bukanlah hal baru. Mereka tahu, Kali Gajah punya sejarah panjang yang disembunyikan. Pertama, cerita dari masa silam. Beberapa hari setelah Rara dinyatakan hilang, Pak Mento didatangi oleh Mbah Wiryo. Lelaki tua itu datang membawa naskah kuno yang sudah menguning. Kertas itu dililit kain putih dan disimpan di dalam wadah bambu. Iki, Pak Mento, catetan lawas sing ditulis buyut kudhewe. Isine asal-usul Kali Gajah. Mbah Wiryo membuka gulungan itu perlahan. Tangan tuanya gemetar. Huruf-huruf Jawa kuno tertulis dengan tinta hitam pudar. Ia mulai membaca pelan. Suaranya bergetar. Nalika zaman Mataram isi gumuruh. Ana wong loro sing tresno tapi ora direstui. Jenenge Raden Lintang lan Dewi Surti. Wong loro iku arep lunga saka desa iki, nyebrang kali nalika wengi. Nanging banjir tiba-tiba teka, ngegerus kabeh jembatan, lan wong loro tenggelam bareng. Menurut catatan itu, tubuh Raden Lintang tak pernah ditemukan. Tapi sejak malam itu, warga sering mendengar suara tangis perempuan di tepi sungai. Mbah Wiryo berhenti membaca, menatap Pak Mento dalam-dalam. Buyutku nulis, saben sawetara windu, banyu Kali Gajah bakal njupuk sepasang pengantin sing rasa tresnon kuat banget. Dadi, Rara lan Bima ore mung korban, dheweke. Lanjutan saka janji lawas. Pak Mento menunduk, matanya merah, tapi ia berusaha menahan tangis. Mbah, piye keren ngeculke arwah anakku? Ora gampang, Pak, sing diikat ora mung arwah, tapi sumpah sing ditandatangani banyu. Kedua, ritual pemutus sumpah. Atas saran Mbah Wiryo, warga desa sepakat mengadakan ritual pemutus kutukan. Hari dipilih, malam Selasa Kliwon, saat bulan hampir purnama. Semua rumah diminta mematikan lampu. Tak boleh ada suara musik, tak boleh ada api besar, hanya dupa dan mantra. Di tepi Kali Gajah, Mbah Wiryo menyiapkan sesajen, nasi tumpeng putih, bunga kenanga dan melati air kendi. Sepasang boneka kecil dari janur, mewakili Rara dan Bima. Ia berlutut, menatap air yang berkilau di bawah cahaya bulan. Kang enjaga banyu, sing dadi saksi sumpah lawas, kaula nyuwun pangapura. Wes wayahe, sing ditinggak bali dadi cahaya. Mantranya melengkung lembut, seperti lagu. Tapi saat dupa mulai mengepul, air sungai mendadak beriak kuat. Suara seperti tangis perempuan terdengar, diikuti bisikan halus yang menggema dari tengah air. Ora ana singai aso mecah janji tresno. Bunga-bunga di atas sesajen beterbangan, terbawa angin ke arah desa. Beberapa warga yang ikut menonton berlari ketakutan. Tapi Mbah Wiryo tetap duduk, menatap ke tengah air. Dari dalam sungai, muncul dua bayangan samar. Rara dan Bima berjalan perlahan ke tepi, tangan mereka saling menggenggam.
Wajah mereka pucat, tapi tenang. Pak, Buk, aja nangis. Aku wes tentrem. Suara itu pelan, seperti datang dari dalam air. Air tenang kembali, hening. Dan tiba-tiba, kabut yang menggantung di permukaan sungai lenyap seketika. Setelah ritual keesokan paginya, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, air kali Gajah tampak jernih. Tidak lagi berbau melati, tidak lagi beriak tanpa sebab. Burung-burung kembali turun ke sawah, dan suara gamelan lenyap. Warga menganggap ritual itu berhasil. Tapi Mbah Wiryo tahu, tidak semua benar-benar selesai. Saat semua orang pulang, ia masih duduk di tepi sungai, menatap air dalam diam. Lalu dari bawah permukaan, sesuatu berkilat sebentar. Cincin emas milik Rara sebelum tenggelam kembali, seolah ditarik ke dasar. Mbah Wiryo bergumam, kutukan Ayasau diruat, tapi janji ora Ayasau dibatalke. Banyu tetap eling. Keempat, Desa Sumberjadi kini bertahun-tahun berlalu. Desa Sumberjadi kini sudah berubah. Jalan tanah berganti aspal, rumah-rumah mulai beratap seng, tapi sungai itu tetap sama. Kali Gajah masih mengalir pelan di bawah jembatan batu tua. Warga kini jarang bicara tentangnya, tapi semua tahu tak ada pernikahan yang dilakukan dekat air. Dan setiap kali ada pesta di desa, gamelan tak pernah dipasang di luar rumah. Takut kalau suara itu terdengar sampai ke sungai, karena katanya, sungai itu bisa kangen. Kelima, epilog. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda pendatang datang ke Sumberjati. Ia bekerja sebagai petugas irigasi dan tak percaya pada hal mistis. Suatu malam, ia duduk di jembatan sambil merokok, mendengarkan suara air. Tiba-tiba, dari arah hulu terdengar bunyi lembut seperti kendang dan saron kecil. Ia menoleh, dan di tengah sungai terlihat cahaya lembut. Dua sosok berjalan beriringan, perempuan berkebaya putih dan lelaki bersarung batik. Pemuda itu menjatuhkan rokoknya, lari tunggang langgang ke arah desa. Keesokan paginya, warga hanya tersenyum saat ia bercerita. Wes, Lei, nenek kowe krungu gamelan soko banyu. Ojo ditonton. Iku tanda nenek banyu lagi buka lawang. Dan sejak malam itu, pemuda itu tak pernah lagi berani duduk di jembatan selepas maghrib. Tamat, tapi sungai itu tetap mengalir, membawa cerita yang tak pernah mati.